warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel Oki Farmasi yang akan memberikan seputar informasi dan edukasi. Baik teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Saya berharap kalian tetap sehat selalu. Oke teman-teman, sudah cukup lama juga ya saya tidak membuat konten dikarenakan ya saya sibuk dengan organisasi di luar. Dan alhamdulillah saya menyempatkan diri untuk membuat konten sekaligus memenuhi tugas mata kuliah di Fitofarmaka yang dimana diampu oleh dosen Bapak Nur Hamidin Gobel S.Fram M.Fram. Sebelumnya saya Oki Dalla Haradi dari Fakultas Kesehatan Program Studi S1 Farmasi. Oke teman-teman semua, dimana dalam hal ini saya akan menjelaskan mengenai sediaan ekstra gel etanol yang terbuat dari daun mangrove sebagai antiseptik. Ingin tahu cerita kelanjutannya seperti apa? Oleh karena itu tetap tonton video ini sampai habis dan tentunya jangan di skip supaya kalian tidak gagal paham. Dan jangan lupa silakan di share, subscribe, dan like channel YouTube ini. Semoga bisa untuk membantu buat teman-teman untuk semuanya. Oke teman-teman semua, di sini saya akan membahas mengenai sediaan gel ekstra yang terbuat dari daun mangrove sebagai antiseptik. Dimana teman-teman semua, Indonesia kita, wilayah kita ini akan sangat kaya sekali dengan sumber daya alamnya. Nah, salah satunya adalah dengan tanaman mangrove. Siapa sih yang tidak kenal dengan tanaman mangrove ini? Nah, jadi teman-teman semua, tanaman mangrove ini merupakan tanaman yang memiliki aktivitas sebagai antiinflamasi, antioksidan, antibakteri, dan tentunya sebagai antivirus, di mana berdasarkan senyawa yang dimilikinya. Nah, jadi teman-teman semua, di mana tanaman mangrove ini itu mengandung beberapa senyawa, di antaranya ada flavonoid, ada tanin, saponin, dan ada glukosida. Di mana setiap senyawa yang ada di dalam tanaman mangrove ini memiliki khasiat sebagai antibakteri, antivirus, dan sebagai antioksidan. Nah, kemudian di mana tabel formulasi sediaan gel yang saya sampaikan ini ada beberapa yang ingin saya presentasikan. Yang pertama, bahannya itu terdiri dari ekstrak daun mangrove kopi api, kemudian ada CMCANA, kemudian ada gliserin, dan ada propyleneglycol, dan ada R8. Kemudian untuk konsentrasinya saya menggunakan 3 macam konsentrasi. Yang pertama konsentrasi sebanyak 10%, yang kedua konsentrasi 15%, dan yang ketiga konsentrasi 20%. Di mana di setiap perbedaan bahan ini memiliki tingkat konsentrasi yang berbeda. Nah, kemudian kita akan bahas sedikit mengenai cara pembuatannya. Adapun cara pembuatannya yang pertama adalah di mana ekstrak dilarutkan ke dalam sebagian air kemudian dipanaskan sambil diaduk. Nah, kemudian ditambahkan sedikit demi sedikit yakni bahan CMCNA sambil terus diaduk dan jangan sampai menggumpal. Setelah itu kemudian dimasukkan senyawa gliseril, bahan gliseril, dan ditambahkan propyleneglycol dan air. Dilakukan pengadukan sampai terbentuk sebuah gel. Nah, sampai setelah terbentuk seperti gel, maka disimpan di tempat yang gelap dan dingin selama 10 sampai dengan 15 derajat Celcius. Nah, setelah sediaan gel ini disimpan, kemudian kita akan mengevaluasi sediaan gel tersebut. Yang pertama dari pengujian organoleptik atau organoleptik, di mana pengamatan dilihat secara langsung dari bentuk warna, kemudian bentuk bau dari gel yang dibuat. Yang kedua, itu dari pengujian homogenitas. Dilihat pengujian homogenitas ini dilakukan dengan cara sampel gel dioleskan pada keping kaca atau bahan transparan lain yang cocok, di mana sediaan harus menunjukkan susunan yang homogen dan tidak terlihat adanya butiran-butiran kasar. Kemudian yang ketiga, pengujian pH, di mana pengujian pH ini dilakukan dengan menggunakan stick pH universal yang dicelupkan ke dalam sampel gel yang telah diencerkan. Nah, setelah tercelup dengan sempurna, kemudian pH universal tersebut dilihat perubahan warnanya dan dicocokkan dengan standar pH universal. Setelah itu, kita akan melihat hasil daripada perlakuan-perlakuan yang kita uji tadi. Nah, yang pertama dari perlakuan kita menggunakan 3 ulangan. Ada ulangan 1, ulangan 2, dan ulangan 3 berdasarkan jumlah koloni bakterinya. Di mana perlakuan yang pertama
ya ulangan 1 kita menggunakan hand sanitizer merek Dettol yang dimana bersifat sebagai kontrol positif. Di ulangan 1 dimana jumlah koloni bakterinya itu sebanyak 32, ulangan 2 32, dan ulangan ketiga 32, dan rata-ratanya pun yakni sebanyak 32. Kemudian perlakuan yang kedua yakni basis gel kontrol negatif, dimana ulangan satunya dengan memiliki jumlah koloni bakteri sebanyak 73, ulangan kedua 60, kemudian ulangan 3 56, dan rata-ratanya yakni 63. Kemudian perlakuan yang ketiga dengan gel dengan konsentrasi ekstrak 10%, di mana jumlah ulangan yang pertama itu 108, ulangan yang kedua itu 89, ulangan yang ketiga 32, dengan rata-rata 72. Kemudian gel dengan konsentrasi ekstrak sebanyak 15%, di mana ulangan yang pertama yakni menghasilkan 102, ulangan yang kedua 61, ulangan ketiga 35 dengan hasil rata-rata 66. Kemudian yang terakhir yakni dengan gel dengan konsentrasi ekstrak 20%, di mana ulangan yang pertama menghasilkan 99, ulangan kedua 50, ulangan ketiga 22 dengan hasil 57. Nah, jadi teman-teman bisa kita melihat perbandingan atau perbedaan antara ulangan 1, 2, dan 3. Dari setiap masing-masing perlakuan tentu adanya perbedaan yang signifikan, begitu. Nah, kemudian saya simpulkan bahwa dari hasil yang dapat kita cermati, kita simpulkan dari rangkaian-rangkaian proses, bahwa sediaan formulasi, sediaan ekstrak gel daun mangrove sebagai antiseptik itu tidak memiliki efek sebagai antiseptik. Nah, oleh karena itu tentu ini akan menjadi bahan evaluasi. Sekiranya mungkin akan kita buat penelitian lebih lanjut lagi, kira-kira bahan apa yang cocok untuk dikombinasikan, sehingga daun mangrove ini yang tadinya tidak sebagai antiseptik akan bisa digunakan sebagai antiseptik, bahkan lebih dari awal yang saya sampaikan, sebagai antivirus, antibakteri, dan antioksidan, begitu. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nah, jadi buat teman-teman semua, sahabat subscriber Oki Farmasi, silakan di like, comment, share, dan subscribe channel ini, semoga bermanfaat. Dan sekiranya ada kritik saran, silakan kalian bisa komentar di bawah ini. Nah, dan jangan lupa pula di follow ya sosmed saya, Facebook Oki Dalharadi dan Instagram Oki Farmasi. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman sahabat Oki Farmasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.